Halo guys, jumpa lagi dengan gua Tatu Putra Kurnia di Motomedia Never Ending Story. Nah, sekarang gua kali ini mau nge-review nih motor yang hits di daerah Ciledug. Siapa lagi kalau bukan Vario Merah. Nggak tahu kenapa dinamain Vamer? Langsung aja nanti kita tanya sama orangnya dan kita review motornya. Let's go guys! Nah guys, jadi sekarang motornya sudah ada di belakang gua. Ini namanya Vario Merah. Kayaknya kalau kita nggak tanya langsung sama orangnya, nggak afdol ya kan? Kita langsung aja kali ya. Guys, Bang Rian namanya. Halo, gimana Bang Rian? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini dia guys, jadi si pemilik dari Vario Merah yang viral nih. Wah, betul kan? juga dong. Oke, langsung kita kupas aja motornya si Vario Merah. Boleh? Kita bahas ini motor, gue lihat dari warna dulu deh, warna dulu aja. Boleh. Warnanya ini warna kayak udah formal banget sih. Kenapa sih lu pilih ini, warna merah ini? Karena gue milih warna merah ini, gue suka warna merah. Jadi Merah. sebelumnya kan gue warna merahnya ke merah hati, terus gue rubah lagi tetap ke merah. Gitu. Oh, oke. Dan ini Vario basically tahun berapa nih? Basicnya 2016. Vario tahun 2016. Berarti masuknya Vario old ya? Ya, LED out masuknya. LED old, oke. Kayak kalau ini, guys, jadi kalau gue bahas banyak banget nih. Kayak kita biar langsung aja Bang Rian yang bahas part-part ya, dari bawah sampai atas atau atas sampai bawah. Boleh, silakan. Kita Mas mulai Rian. dari depan dulu. Boleh, silakan. Kita mulai dari karbon dulu nih Mas Rian. Karbon. Kalau dari karbonnya ini kan heksagon ya? Hexagon. Motif heksagon. Nah, ini lu bikin ini tuh lu percayain sama dari mana sih? Untuk ininya? bikin gue di Hans Carbon. Hans Carbon, boleh tuh teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang mau karbon bisa langsung kepoin, nanti gua kasih di deskripsi mungkin atau nanti di bawah sini. Namanya apa? Hans Carbon. Hans Carbon, boleh. Oke, terus lanjut lagi ke bagian pengereman nih. Pengereman. Tadi lu pakai RCB kan? Iya, RCB apa? RCB S1 kanan kiri. RCB S1 sepaket ya, kanan kiri. Kenapa lu pilih ini untuk pengereman lu? Karena sebelumnya kan gue pakai KTC, itu buat ngerem masih ya nut-nutan gitu lah, nggak terlalu Oke. kotor. Dan baliknya juga nggak cepet. Dan menurut lu ini worth it nggak? Kalau untuk Recommend banget dah pokoknya kantong pelajar gitu katakan? Untuk kantong pelajar masih bisa dibilang worth it lah, karena kan kantong pelajar sekarang tuh goib. Gue ya bener sih, anak-anak sekarang emang duitnya nggak bisa diduga-duga ya. Nggak bisa diduga. Nah terus ini nih, ini emang ini bawaannya ya? Apa tabungnya ini? Tabungnya bawaan, gue pakai oli minyak zaman dulu yang punya Thailand warna-warni. Oke. Terus kita ke bagian lampu nih yang tadi lu sebutin. Ini lampu bilet ya, berarti ini lu beli langsung atau ini lu udah apa lu modifikasi? Gue modif, gue bikin di temen gue di Polres. Gue bikin 3,5. 3,5 juta. Udah include leveling segala macam. Include leveling segala macam, boleh kita coba nyalain dikit ya? Boleh. Kayak gimana sih? Oke. Nah, ini untuk yang LED ininya nyalanya gimana itu? Harus dinyalain dulu ya? Dinyalain dulu motor. Boleh dinyalain dulu. Wow, shit. Keren banget. Keren. Jadi untuk Oh, jadi ada banyak motifnya ya? Maksudnya lampu ini ya? welcome aja. Oh, cuma 2 aja ininya. Yang full sama yang welcome. Kalau baru nyalain tuh emang kayak Oh, gitu begitu warnanya. tadi. Untuk sama sign-nya kuning. Oke, kita matiin lagi. Nah, ini juga plat nomor nih. Plat nomor lu custom ya? Plat nomor gua custom. Ini kalau lu custom gini, menurut lu juga, ini kalau ada polisi aman begini? Aman. Nggak dipermasalahin? Nggak dipermasalahin. Pernah nggak lu kepegang Sebelumnya sama nggak polisi? pernah gua. Sebelumnya Untuk nggak plat pernah? nomor Aman semua sih. Keren banget sih motor ya. Untuk logo, lu pakai punya PCX. PCX.
Price tag ya. Oh, dia sama kayak tipe mobil ya. Iya. Mobil kan ada yang price tag juga. Ternyata di motor juga ada ya. Motor juga ada. Oke, ke mana lagi nih Mas Rian tadi yang udah lu bahas nih? Mana nih? Sorry. Sebelah sini. Ah, ini dia kaki-kakian luar biasa padat. Nah, ini untuk baut-bautnya nih. Gue mau tanya sama lu Mas Rian. Ya, gua full 2 kunci. Oh, itu 2 fungsi ya, bisa pakai L, bisa pakai kunci pas ya. Nah, terus kenapa lu pakai mesin apa nih tadi? Mesin Twin Africa. Twin Africa, 4 piston. 4 piston. Kenapa lu percayain untuk pengereman di bagian motor lu? Karena emang gue pengen depan, konsep gue itu pengennya padat. Padat Lebih ya. Padat aja. Makanya gue pakai ukuran 260. Itulah yang disebut namanya proper ya. Ya, betul. Nah, ini shocknya nih, bagian shocknya nih. Ini shocknya punya apa nih? Beda sama yang lain nih. Boleh. Ini udah Disebutin. pertamanya kan gasrok nih. Gua akalin aja biar gua rapiin di tukang bubut. Oh, dibubut lagi ya biar supaya kelihatan lebih Lebih rapi. Tapi bagus kok begini juga. Nah, ini untuk disk. Tadi lu pakai punya apa? TDR. Dis gua pakai punya Winner. Oh. Ini Winner. Adaptornya untuk disknya TDR. Oh gitu, bisa diaplikasiin ya? Bisa pakai Supra GTR, bisa pakai punya Winner juga. Oke, Yang baik. penting ukurannya 260. Terus juga ini lu udah pakai apa, selang rem ya? Nih selang rem. Selang rem gua pakai Scarlett, cuman ini gua copot. Better nggak sih lu pakai Scarlett itu? Better sih, aman. Aman ya? Pas, nggak ada Nggak. ngoblong-ngoblongnya. Kenapa nggak kayak lu nggak pengen beli Hell gitu mungkin? Untuk Hell, gue masih mikir lagi Oh, dananya. budgeting ya. Iya. Nah, ini velg nih Mas Rian. Nah, velg ini Pakai punya apa? pakai punya Daytona, Ukuran ukuran 14. dan lebarnya? Lebarnya gue kurang tahu deh. Ini kayak sih kalau menurut gue ya. Lebarnya ini sekitar 160 ya. Iya. Kurang tahu juga, Pak. 160. Nah, ini itu Daytona ini setahu gua model baru ya? Bukan, ini yang udah lama. Oh, lama Udah malah. nggak ada di pasaran, udah nggak ada. Paling lu kalau nyari di forum-forum aja. Oh, gitu. Ini untuk harganya sih juga bingung gua. Coba, nggak apa-apa deh kalau Paling lu kemarin pas estimasi lu beli 3 jutaan. 3 Itu jutaan. kondisi second. Kondisi second 3 juta. Tapi 3 kalau nemu baru itu jarang banget. 3 juta itu harusnya kalau lu beli RCB aja udah dapat kayaknya ya. Udah dapat? Ya. Masih kembali lah. Masih buat kembali lah buat jajan. Betul. Nah, bannya juga nih. Ban Bannya. lu pakai punya apa nih? Untuk ban gue pakai Corsa R46. Ukurannya 90-80 rata. 90 per 80 depan belakang. Berarti kita kayaknya lanjut ke belakang kayaknya nih Mas Belakang, Rian. boleh. Mau yang bagian Motor sini bagian. Boleh. Mana yang mungkin sekiranya lu bisa sajiin ke para teman-teman boleh. di rumah? Nah, untuk sarung jok gue pakai punyanya Throttle Up. Throttle up. Throttle Up biar nggak licin banget kalau pakai standar. Oh, modelnya Jadi kayak ada keset-keset gitu. kayak model jok road race gitu ya. Betul. Ini sarung jok makanan kucing. Throttle up. Emang throttle up emang sebutannya makanan sarung jok makanan kucing. Sering digarukin sama kucing. Dikit-dikit Bisa ganti. aja. Jadi harus disarungin. Oh, kayaknya ada yang ketinggalan nih untuk switch-switchnya nih. Switchnya. Ini lu ada yang diganti nggak dirubah dari standarnya nih? Ada yang gue ganti untuk saklar. Hmm? Gue pakai punya Vietnam warna merah sama tambahan karena kan pakai bilet. Ini ada tambahannya. Oh iya betul. Ya ini masih di atas dulu ya Mas Rian. Boleh. Di atas ini kan ini lupa nih, gue belum bahas nih. Speedometer koso. Speedometer koso. Nah, kenapa speedometer koso ini kan kayak menurut gue emang keren sih. Tapi kayak lu nggak mau coba gitu yang dari custom. merek lain atau custom? Banyak sih dulu tuh tujuan gue pengennya pakai custom yang pakai punya ZX. Pakai ZX. punya ZX. Nah, cuman karena ada rezeki lagi, gue bikin yang udah jadi aja. Nah, ini koso ini kalau harganya ini juga lumayan nih kalau gue bilang. Harganya gua beli di masih angka 5 jutaan. 5 juta. Wah, gila. Udah bisa kalian lihat kan dari bagian depan ke bawah itu aja udah bisa kalian rinci sendiri itu udah berapa harga yang udah dinin. Belum lagi ke belakang nih, gengs. Oke, kita lanjut lagi ke belakang Mas Rian. Untuk depan nih gua masih ingat. Oh, boleh. Apa nih? Untuk depan gua masih stop kontaknya gua udah ganti keles. Oh iya, betul. Pakai punya PCX ya? Iya, pakai punya PCX. Kenapa lu ganti pakai punya PCX? Karena emang gue pengen pakai keyless aja. Oh, karena gitu. Gua suka lupa naruh kuncinya. Nah, tapi berarti sebelumnya bukan keyless ya? Bukan keyless, masih kontak Masih biasa. kontak biasa. Oke, tapi ini kalau dinyalain oke juga nih, gengs. Jadi lu bisa lihat nih.
dia tuh nyala. Ya, ini kalau malam pasti gue yakin bagus banget ya. Tapi sayangnya kalau menurut gue warnanya cuma satu. Kalau dinyalain warna merah. Oh gitu? Berubah warnanya. Oh gitu ya? Kalau dinyalain. Boleh. Modelnya gini, sorry. Sorry, oke. Nah, Oh iya. kalau dinyalain warna merah. Tapi nggak kayak lebih ke warna-warni gitu nggak sih? Karena kan ini kan si Koso ini kan kayak warna-warni bagian atasnya. Lebih ngepaduin nggak sih? Kurang kalau menurut Kalau gue. gue emang merah semua. Oke, emang anaknya suka banget sama merah, gua rasa nih. Suka sama darah lu ya. Dah, kita lanjut nih ke bagian atas, bagian belakangnya dulu. Oke. Nah, ini untuk emblem. Gue dulu sempatnya pernah gue pakai stripping, kurang cocok aja. Kurang serk ya? Gue bikin, carilah emblem yang bisa custom. Akhirnya gue bikin pakai emblem custom. Nah, ini Namain ini Famer. nah, boleh Karena gua tuh. bingung tuh. Vario apaan ya? Karena gue merah ya udahlah, Famer vario merah. Berarti bukan filosofi sih, ceritanya. Ceritanya ya gitu aja. Karena repaint body aja, Jadi body. vario merah. Nah, dulu kan gue warnanya aslinya dulu STNK hitam. Nah, gue repaint salah warna tuh jadinya karena gue takut nggak mau ribet kalau ada polisi, akhirnya gue sekalian lah udah merah. Ngurus tuh. Sekalian gue urus. Oke, gue pikir tuh lu bikin nama motor ini Famer itu karena lu pengen pamer gitu ke orang-orang. Emang tujuan orang katanya pamer buat pamer, ternyata tidak. Ini tujuannya vario. Tapi kalau gue lihat ya, warna lu ini udah banyak diikutin sama orang ya. Iya, untuk warna merah itu udah banyak banget, apalagi lagi red candy itu udah banyak banget. Dan lu bisa jadi trend center buat mereka. Jadi kayak modelnya itu kayak lu trend center untuk mereka kayak wah panutan gue Famer nih, Rian. Gue sih nggak nganggep kayak gitu, semua sih sama aja. Cuman tergantung orang sih, pandangannya kan Betul. Nah, kita lanjut lagi ke bagian bawah nih, Mas Rian. Oh, nggak, jangan bawa dulu, lampu belakang nih, stop lamp. Untuk stop lamp ini gue pakai LED. Custom, gue beli di Segralet, punyanya Om Toro. Segralet. Nah, ini gue beli sepaket gelondongan. Waktu itu gue beli harga 6,5, udah sama sen juga. Oh, lebih murah stop lamp ya daripada bagian depan tadi ya? Iya, untuk stop lamp cuma 6,5. Untuk behelnya ini karena gue telat kan repaintnya, akhirnya gue karbon aja. Harusnya kan kalau merah itu untuk LED out sekarang behel itu ngikut sama body ya? Rata-rata. Tapi ini juga bagus kok, masih selaras menurut gua. Emang gue kalau mau karbon mendingan satu motif semua, nggak gabung-gabung gitu. Kebanyakan kalau sekarang kan lagi musimnya forget tuh. Iya. Tetap aja di hexagon, tapi nggak norak lah hexagon juga. Yang penting bisa mempaduin sama warna sama konsep motor kalau menurut gua gitu. Nah, kita kemana lagi nih Mas Rian? Bagian bawah dulu nih, bagian bawah. Di bagian dekat CVT nih. Kayak nih baut semua lu udah pakai full yang dua fungsi itu ya? Ya, dua kunci stainless semuanya. Dari depan sampai belakang kalau gue perhatiin itu udah full ya. Kayak gila ya. Dari baut aja ini udah bisa dirinci lah berapa kayak total modifnya itu. Baut kurang lebih sih estimasi untuk full sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya. Itu cuma baut aja 2 juta. Coba kalau lu bayangin beli baut biasa 2 juta. Kayaknya lu mandi baut tuh. Ya kan? Bisa jual lagi. Iya. Oke, lanjut kita langsung ke bawah nih. Shock lu pakai apa nih? Shock gue pakai YSS G Sport warna hitam merah. YSS G Sport. Ukuran 320 kalau nggak salah. 320. Oh, dia udah ada kliknya ya. Iya, untuk yang G series kan dia belum ada settingannya di bawah. Makanya gue pilih yang ini biar ada settingannya. Oke, baik. Untuk cover filter, gue pakai punyanya Airblade. Airblade ini. Airblade itu dari apa ya? Vario. Bukan Vario sih. Dia kayak motor di Thailand. Oh, Thailand ya. Airblade. Udah gitu, gue pakai box CVT-nya sama punya Airblade juga. Airblade juga full, dan ini juga di bagian cover depannya udah di karbon juga ya. Rata-rata emang udah hampir part-part kecilnya ini udah lu karbon ini. Iya, betul. Kan? Untuk cover sensornya juga udah gua karbon. Untuk push stepnya gue pakai punyanya Ducati. Tapi push stepnya pakai punya Ducati. Iya. Motor Ducati. Iya. Oh iya bener, gengs. Wow, gokil. Ini nih Live Plus nih kalau ikut kontes nih.
Karena part motor-motor gede itu kayak di sekarang udah mulai rame masuk di motor-motor kontes Ya nih. untuk kaliper itu sebenarnya punya CRF 1000. Oke, gila. Rian, lu mimpi apa lu kemarin? Modif sampai kayak gini. Jadi lu aplikasiin ke motor Vario ke sini ya. Iya. Pak Harem lu pakai punya apa tuh Pak Harem? Pak Rem gue pakai punyanya Heng kalau nggak salah. Punya Heng. Iya. Heng itu dari dulu masih bagus ya sampai sekarang dan ini juga bautnya pakai apa? Mereknya? Merek Heng juga. Heng juga kan? Iya, 2 kunci. Setahu gue emang tuh apa dua fungsi itu mah Heng yang gue tahu. Cuman ya begitulah kalau 2 kunci. Ada kendalanya nih. Apa nih menurut lu? Kalau yang namanya bukan baut bawaan ya. Iya. Kalau pakai baut variasi gitu, lu pergi kemana kadang ada yang hilang satu. Pasti sih. Dan itu juga kayak nggak sekuat sama baut yang aslinya nggak sih? Betul, nggak sekuat baut aslinya. Karena dia lebih mentingin fitment daripada fungsinya. Fungsinya. Tapi ya untuk fungsi tetap fungsi. Tetap fungsi. Oke. Cover cadangan radiator itu gua karbon, gua Kevlar, Oh, dan di situ ada emblem emblem juga. menjelaskan kalau di sini tuh ya bla 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 gitulah. Race use only, for ya race use only. Gila. Tahu sekarang udah nggak? Standar. Gila. Dulu gua Kenapa? Kenapa ya, gitu? Karena gua dulu tuh gua pengennya motor gua harus kencang. Heeh. Motor gua harus kencang biar kalau kan biasa lah kalau anak-anak kan kalau NR segala macam speeding tuh. Cuman guanya capek, fokusnya luar sama dalam. Akhirnya gue pilih salah satu, gue fokus luar aja. Gitu. Oh, lebih ke fitment aja ya sekarang ya, bukan lebih ke performa lagi. Betul, yang penting nyaman dipakai aja. Lah. Tapi gokil sih. Gokil. Pamer ini banyak banget yang bisa gue bahas nih. Kayak mungkin 1 jam aja nggak bakal habis nih. Kalau dibahas semua dikupas tuntas. Nah, bagian belakang nih, velg masih sama ya depan belakangnya, Daytona. Dan ban ukuran belakangnya juga pun sama. Ban ukuran belakangnya sama, 90-80 rata. 90/80 sama. Dan ini pakai mereknya Corsa ya. Corsa R46. R46. Betul. Untuk radiator karena kan dulu gue bekas borapan, gue ngincer radiator yang gedean. Dulu gue pakai Moto1 terus gue ganti KTT karena untuk ukurannya Moto1 itu agak lebih kecil. Jadi gue bikin gedean lagi pakai KTT. Untuk covernya gue pakai punyanya ARC warna merah. Oh iya. Udah pasti. Nah, radiatornya nih Kitty ya. KTT. Oke. Big volume. Gila. Mahal nih pasti motor nih harganya. Lanjut kita ke bagian exhaust. Boleh. Nah, ke exhaust lagi si Giro. Kenapa lu mengaplikasikan knalpot ini untuk sebagai pendongkrak motor lu nih? Nah, karena kan gua dulu pengennya nyari knalpot tuh gua sempet cekcok sama mekanik gua. Mekanik gua, lu mau knalpot apa nih? Nah, mekanik gua itu nggak apa-apa nih nyebut gue. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk mekanik gua mintanya dulu. Jangan. Oh jangan. Ya pokoknya itu. Ya, pokoknya itu terus gua debatin, cekcok gua bilang, gua punya kenalan nih sama Giro gitu ya. Cobalah kita bikin aja. Akhirnya gua bikin kan tuh waktu masih spek gede. Gua bikin si Giro yang tipe BM Power. Itu untuk itu akhirnya mumpung udah standar, akhirnya gua pakai yang standar racing aja. Oke. Buat di looknya juga enak lah. Nggak ngilangin rasa standar dari motor itu ya. Biar nggak sunyi-sunyi banget. Iya betul. Tetapi secara performa menurut lu gimana? Performa enak. Untuk si Giro, gue bilang buat suaranya itu ngebasnya tuh nggak kayak ngebas. Biasa kan ada yang ngebas cekrek segala macem. Enak ngebasnya bulat. Bulat ya. Adem. Tapi ini sayangnya mungkin kalau di spek lu yang lama kayaknya lebih gila lagi ya. Lebih gila, karena gue dulu lewat komplek aja mobil orang pada bunyi. Iya sih, soalnya motor lu ini banget ya, bener trend center menurut gua. Trend center buat orang-orang para pengguna Vario. Boleh nggak sih kita nyalain nih motornya? Untuk nyalain biar kita tahu nih. Boleh Mas Rian dinyalain, biar kasih tahu teman-teman suara dari si Giro Standard Racing Opel 1 apa Opel berapa ya ini ya? Untuk Opel gue lupa deh tipenya. Yang penting lu sesuai requestan lu ya? Iya, sesuai request juga. Langsung juga ada mainan. Iya. Jadi ramah lah di kuping. Boleh digas nih Mas Rian ya, gue gas ya. Jadi di motor yang masih standar aja masih bulat ya suaranya ya?
Iya, benar sih. Padahal sih udah standar, padahal nggak percaya gue standar. Standar posting ya. Yoi. Kalau kata Ryan standar posting. Oh gila, enak sih ini. Oke. Oh kita ada yang lupa nih, Mas Rian, di bagian isi dari CVT. CVT untuk CVT. Boleh. Brandnya apa bagus? Gak apa-apa. Kalau kirian gua pakai mangkoknya itu gua pakai Kawahara. Yang merah kalau Kawahara pakai KTC gue lupa. Oh, Kawahara tahu gue yang merah tuh. Dan itu gua apa namanya kartel. Oh, mangkoknya di kartel. Tapi lu di mangkok itu lu masih gunain punya standar. Mangkoknya? Mangkoknya punyanya Kawahara. Mangkoknya juga punya Kawahara, lu kartel. Nah, kampasnya gue pakai Daytona yang punya NMAX tapi. Kampasnya pakai punya NMAX. Iya. Perperannya? Perperannya gue pakai Kawahara juga. Kawahara sih. Pakai KTC. KTC full, mulai dari yang kecil sampai yang gede. Sama. Yang kecil sama gede. Kecil gue pakai ukuran 1000, yang gedenya 1500 kan. Dan itu untuk spek standar kirian worth it menurut lu? Worth it, enak. 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 Nah, itu jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau ngikutin speknya dari Mas Rian, si pemilik pamer ini, jadi simak video ini. Ini Kiria nih, kan ini motor udah nggak spek lagi, dia nggak kayak speknya kayak dulu lagi ya. Nggak kayak dulu lagi, udah berubah semua. Nah, ini ke sebagian ke depan ini Mas Rian, puli depan. Puli depan kalau nggak salah udah standar lagi, gua nggak pakai derajatan. Oh, standar. Dulu di derajat ya. Sama mekanik gua, akhirnya gua minta pokoknya bikin standar aja. Oh, gue pikir tuh bagian CVT lu standarin juga. Standarin juga, cuman mangkok rollnya juga di custom lah. Masih ada sedikit part yang berbeda ya, ada yang aftermarketnya di situ. Betul, masih customan lah. Oke, yang ditinggal dari bekas borapan cuman rasio doang gua. Rasio masih pakai punya LHK. Oh gitu, yang masih tertinggal di rasio aja. Doang. Sisanya standar. Sama bagian puli belakang yang masih racing. Iya, betul. Oke, baik. Jadi kayaknya segitu dulu Mas Rian nih untuk ngebahas si Vario merah punya lu nih. Karena mungkin udah kita bahas semua, mulai dari atas sampai bawah, dari yang kecil sampai yang gede, udah lengkap, udah lu jelasin ke semua teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau modif atau mau apa, bisa juga mau tanya referensi dari Mas Rian boleh. Bisa. Langsung. IG lu apa Mas Rian? Pamer Ciledug. Pamer Ciledug tuh. Oke guys, jadi tunggu video gue selanjutnya yang bakalan lebih menarik, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya nggak ketinggalan info terbaru dari Motomedia. Nah, jadi teman-teman ada pesan nih dari Mas Rian. Apa nih Mas? Ada pesan. Sampein. Nggak merah, nggak party. Modif itu sesuai selera, bukan ngikutin gengsi. Gengsi itu nggak ada habisnya kawan. Wih, gila. Oke teman-teman, jadi terima kasih. Bye. Motomedia Never Ending Story.